Quick Worship Community. Shalom. Hari ini kita mau bersuka cita. Mari kita memuji dan meninggikan nama Dia. Saudara siap? Yes. Let's worship Him.
Karena kami ada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami boleh senantiasa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami senantiasa boleh mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan masih beri buat kami. Dan biarlah kesempatan-kesempatan yang ada kami pergunakan juga Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berkarya lebih lagi, dan hidup kami menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman Tuhan yang senantiasa kami dengar bahkan di Midweek Worship Community saat ini Tuhan Yesus, itu yang akan terus meneguhkan kami, menuntun kami, menguatkan kami Tuhan Yesus. Amen. Untuk melewati kehidupan di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Midweek Worship Community, mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh antusias yang akan disampaikan oleh Pastor Oscar. Enjoy! Greetings in the name of Jesus Christ dari kota Portland, Oregon, untuk MWW Midweek Service. Saya Pastor Oscar Sujadi ingin menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bersyukur Tuhan sudah memimpin kita 6 bulan, bahkan 7 bulan ya. Kita sudah bersama-sama dipimpin Tuhan di tahun 2024 ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa segala apa yang kita alami selama 7 bulan belakangan ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita harus mengenal bahwa kebaikan Tuhan, the goodness of the Lord, the mercy of the Lord, itu selalu baru setiap pagi. Saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Ada banyak ayat-ayat yang saya ingin sharekan untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada. Kita nggak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan? Nanti kita akan belajar kembali. Satu kali saya pernah melihat bahwa kita harus berhenti sejenak. Kita sebagai umat Tuhan, kadang kita harus berhenti dan kita mulai merenung bahwa sampai hari ini, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maka kita semuanya akan menjadi sia-sia. Judul khotbah saya, The Goodness of God, kebaikan Tuhan. Di Mazmur 100 pasal 100 ayatnya yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikannya selalu bersama kita selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bahkan di Mazmur 100 ayat 5, di bahasa Inggrisnya bagus sekali. The Lord is always good. He always looking and kind. His faithfulness goes on and on to each succeeding generation. Ya. Bahkan Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di Mazmur 34 ayat 9 dalam bahasa Inggrisnya, worship God. Ya, sembah Tuhan. If you want the best, kalau engkau ingin yang terbaik. Worship open doors to all His goodness. Menyembah Dia membuka pintu untuk bisa mengenal kebaikannya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang terjadi jika kita tidak berlatih mengingat kebaikan Tuhan? Apa yang menjadi kesan? Ya, apakah kadang-kadang kita di Amerika ini, Bapak Ibu yang terkasih, dulu pada pada saat-saat 2-3 tahun yang lalu pandemik, kita ini semua di Amerika kedapatan cek dari pemerintahan Amerika dengan jumlah yang cukup lumayan. Pemerintah kasih 1 bulan, pemerintah kasih 2 bulan. Lagi pertama, rakyat Amerika itu bersuka cita.
ya, berterima kasih sama yang namanya cek yang datang dari pemerintahan Amerika. Bulan kedua datang, mereka setengah bersyukur, setengah seakan-akan mempunyai antisipasi. Yang ketiga, cek itu datang, mereka sedikit sekali bersyukur, bahkan mereka mempunyai ekspektasi. Bulan depan harus kasih lagi. Nah, yang keempat, cek itu datang, mereka sudah mempunyai entitlement. Entitlement artinya demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau ceknya nggak ada, kok ceknya nggak datang? Kalau ceknya nggak datang, berarti ada yang salah sama pemerintahan Amerika. Apa yang saya katakan demikian, Bapak Ibu? Kalau kita tidak berhati-hati untuk mengingat kebaikan Tuhan, kita mempunyai roh entitlement, roh yang seakan-akan merasa itu memang seharusnya Tuhan lakukan. Memang betul Tuhan dengan kebaikannya, kebajikannya, itu selalu memberikan kepada kita selama-lamanya. Tetapi kalau kita mempunyai attitude dan tingkah laku kita terhadap kebaikannya Dia, dan kita mengatakan memang seharusnya Tuhan melakukan demikian, maka kita akan menutup pintu untuk bisa mengenal kebaikannya Tuhan. Nah, apa yang terjadi bila kita tidak mengingat kebaikan Tuhan? Nomor satu, kita akan mulai berasa diri kita berjasa. We begin to claim the credit that supposed to be belongs to God. Kita mulai menilai diri kita bahwa kita ini berjasa. Lewat kerja kerasnya kita, lewat keturunannya, seharusnya kita melihat bahwa ini semua itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita mulai mengklaim, kita mulai melihat hebat ya saya ya. Kalau bukan saya, ya perusahaan ini nggak akan besar. Kalau bukan saya, keluarga ini nggak akan jalan. Kalau bukan saya, gereja ini nggak akan bisa sampai hari ini. Kita mulai mengklaim bahwa diri kita berjasa. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih, khususnya hari-hari ini di tengah tahun 2024, bahkan Habakuk pasal 3 mengatakan demikian, hidupkanlah aku ya Tuhan di dalam lintasan tahun ini. Bahasa Inggrisnya, revive me O Lord in the midst of the year. Kadang di tengah tahun ini kita harus minta Tuhan hidupkan roh kita kembali. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, cara mendengar firman Tuhan, bagaimana kita cara melayani Tuhan, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita menjadi orang tua, bagaimana kita menjadi siswi-siswa di sekolah. Kalau kita tidak meminta Tuhan hidupkan kembali roh kita, maka apa yang terjadi? Kita mulai menilai diri kita berjasa. Kita mulai kembali tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21 dan 23 mengatakan demikian. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Perhatikan, Herodes yang oleh karena keturunannya dia boleh menjadi raja, ya, orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan dia melihat bahwa cara dia berpidato, suaranya udah tidak lagi seperti suara manusia, bahkan rakyat bersorak-sorak, bersorai-sorai akan Raja Herodes. Bahkan dikatakan suaranya ini seperti suara Allah, suara Tuhan. Ya, tapi dia tidak mengingat bahwa semuanya, talentanya, tahtanya, hartanya, segala kedudukannya, semua itu sebenarnya berasal dari atas. Tetapi Herodes di dalam Kisah Para Rasul 12 dikatakan ia tidak memberi hormat kepada Allah. Dia tidak memberi hormat kepada Tuhan. Maka ia mati dan dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Sehingga tubuhnya mati dimakan cacing-cacing. Saya tidak menakutkan Bapak Ibu. Tetapi memang ekstrim sekali ya firman Tuhan ini. Kalau kita tidak hati-hati di dalam menjadi
anak-anak Tuhan, keberhasilan kita, segala apa yang kita sudah capai, apa yang saja yang kita sudah alami walaupun kita merasa diri kita sudah melewati lembah kekelaman, ya, melewati kesusahan, penderitaan, lalu kita mulai mempunyai attitude tingkah laku yang mengatakan hebat juga saya ya. Kalau bukan saya nggak mungkin, bukan. Kita harus mempunyai attitude yang demikian. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada di sini. Kalau bukan Tuhan, saya sudah lenyap dari muka bumi ini. Kalau bukan Tuhan, pada masa pandemi saya sudah lama dikubur. Tapi oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, maka kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Saya bisa melayani firman Tuhan oleh karena anugerahnya. Kita bisa berbakti, menyembah Tuhan, memberi hormat kepada Dia oleh karena anugerah Tuhan. Saya teringat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13-21 ada cerita tentang orang kaya yang bodoh. Satu kali orang kaya yang bodoh ini membanggakan dirinya bahwa dia itu kaya dan tanahnya banyak di mana-mana, firman Tuhan katakan. Lalu dia melihat mau ditaruh di mana hartaku ini. Ya, dia membanggakan dirinya bahwa hartanya begitu banyak, ya. Dan dia mengatakan di dalam firman Tuhan, akan kubuat lumbung-lumbung yang baru, sehingga hartaku akan kutanam, akan aku taruh di lumbung-lumbung yang lebih besar lagi, sehingga hartaku lebih besar lagi. Di dalam perikop Lukas 12 ini tidak ada kata-kata dari orang kaya yang bodoh ini menghormati Tuhan. Mengatakan kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa menjadi kaya. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, hai orang kaya yang bodoh, malam hari ini akan kuambil nyawamu dan engkau akan hilang. Apa yang terjadi? Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang mempunyai kejayaan, Tuhan yang mempunyai keberhasilan, Tuhan yang mempunyai kemampuan, segala kemampuan, kejayaan, keberhasilan itu semua milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kalau kita tidak hati-hati, apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Kita akan terpuruk dan kita tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan. Lalu kita mempunyai mentalitas seperti Herodes. Kita mempunyai mentalitas seperti orang kaya yang bodoh. Bukan oleh karena kita merenung bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak ada di tempat ini. Roma pasalnya ke 1 ayat 20-21 dikatakan demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Kita tidak mau seperti demikian. Kita mau senantiasa memuliakan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darahnya yang mahal. Dulu kita yang harusnya masuk neraka. Dulu ya kita harus yang hidup kita berdosa. Hidup kita penuh dengan kekelaman. Oleh karena darahnya yang kudus dan mahal. Dia menebus dosa kita. Sehingga kita boleh dipanggil sebagai anak-anaknya. Oleh karena anugerahnya semata-mata. 1 Korintus pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini atau siang atau malam hari ini dimanapun Bapak Ibu mendengar, kita mulai berdiam. Lalu kita mengatakan, apakah kita memegahkan diri kita? Ya, apakah kita mementingkan diri kita? Manusia itu seperti bunga di bakung. Sebentar dia merekah dan sore dia akan layu. Kita jangan lupa bahwa keberhasilan kita, kejayaan kita, prestasi kita, semuanya oleh karena anugerah semata-mata. Ya, harus kita merenungkan kebaikan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, ya, hari-hari terakhir ini banyak orang-orang yang tidak lagi menghormati Tuhan. Banyak orang-orang di dunia ini, di belahan bumi begitu banyak sekali yang mendukakan hati Tuhan.
Ya, dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan selanjutnya. Artinya di sini apa? Semakin hari terakhir ini makin orang mencintai dirinya, membanggakan, membual dirinya, sehingga apa yang terjadi mereka tidak tahu berterima kasih. Mau nggak kita sebentar ya firman Tuhan yang sederhana ini yang saya sampaikan untuk kita bersama-sama boleh merenung kembali, contemplate, meditate sebentar. Ya, kalau kita bisa bangun pagi, kalau kita bisa makan, bersyukur. Kalau kita bisa bergereja, berkomunitas, bersyukur. Kalau kita masih bisa mempunyai keluarga, bersyukur. Kalau kita masih bisa jalan ke pagi, bersyukur sama Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi jika kita tidak berlatih mengingat kebaikan Tuhan? Pertama, yang tadi saya katakan, kita mulai menilai diri kita bahwa kita berjasa. Ya. Kedua, kita mulai berhenti minta tolong kepada Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu yang terkasih? Karena kita harus merasa mampu, kita merasa kita sudah nggak doa lagi, kita tidak bersyukur lagi. Ya, walaupun kadang-kadang ya kalau kita perhatikan orang dunia pun nggak berdoa. Orang-orang yang tidak bergereja pun dia kerja keras. Ya, memang dia bisa membanggakan dirinya. Ya, dia tidak pernah bisa bergantung kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Hal ini akan membuat diri kita menjadi terpuruk. Ya, di Mazmur 69 ayat 16a dikatakan, jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Ya, kita udah nggak lagi berdoa. Ya, kita selalu kalau ada masalah pun sekalipun kita bergantung sama kekuatan kita. Kita tidak lari kepada Dia. Ya, bahkan kalau kita dalam keadaan sakit, kita mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya apa yang bisa lakukan. Mulai kita memakai rasio, pakai logik. Apakah salah? Tidak. Tetapi hari-hari ini dengan firman Tuhan ya secara pastoral message ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita ada tantangan, rintangan di dalam hidup, ya, memang kita bisa selesaikan dengan kemampuan kita, ya. Tapi Tuhan senang sekali mendengar anak-anaknya berseru dan minta tolong. Baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Dia senang sekali mendengarkan keluhan-keluhan kita Bapak Ibu yang terkasih. Maka firman Tuhan mengatakan, mintalah maka engkau akan mendapatkan, ya ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan senang mendengar ketukan-ketukan pintu surga. Kapan terakhir kita minta? Kadang-kadang perkara yang kecil sekalipun kadang-kadang kita tidak minta sama Tuhan. Lalu kita pakai kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang cara kita berdagang pun kita sudah tidak lagi ya minta sama Tuhan. Kita menyelesaikannya semua dengan segala sumber-sumber yang kita punyai. Dikatakan di sini di Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya apa? Bapa kita di surga senang sekali mendengarkan segala keluhan kita, permintaan maupun hal yang kecil dan besar di dalam doa. Orang yang tahu mengingat kebaikan Tuhan, dia akan datang dan tersungkur di kaki Tuhan dan dia mulai berdoa. Ya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sukar. Kalau dia keadaan sukar pun dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, tolong saya. Tuhan, aku tahu aku bisa menyelesaikan dengan segala kemampuan saya. Tapi sebelum saya melakukan itu, saya mau datang kepada Engkau. Engkau tolong saya. Surga senang sekali mendengarkan hal itu. Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, haleluya. Jadi walaupun dalam keadaan senang, kita bersyukur. Dalam keadaan berjaya, dalam keadaan berhasil, kita tidak sekali-kali menganggap diri kita berjasa. Atau seakan-akan kita mengatakan kalau bukan saya,
Semuanya ini tidak akan terjadi. Itu semua oleh karena Tuhan. Yang kedua, kalau kita mendapatkan masalah, rintangan, tantangan di dalam hidup kita, jangan kita lari dari Tuhan, tetapi kita datang dan minta sama Tuhan. Minta lagi, kalau masih belum dijawab, minta lagi, ketuk lagi, minta lagi, tersungkur di kaki Tuhan dan Dia senang. Dan yang ketiga, kalau kita tidak melatih diri kita untuk mengingat kebaikan Tuhan, yang ketiga, kita tidak akan mempercaya Allah di masa sulit kita. Kita mulai bergantung kepada diri kita sendiri. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada yang baik selain Engkau. Ya, dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang keempat. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, firman Tuhan mengajar kita kalau kita bermegah bukan hanya bermegah di dalam kejayaan, kemegahan, tetapi kita bermegah juga di dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Ya, di dalam kita bersama dengan Tuhan, kita juga harus bermegah dan kita bisa merasakan penderitaan, kesengsaraan. Ya, jadi kita nggak cuma bersaksi akan hal-hal yang sifatnya keberhasilan, kejayaan, terobosan, breakthrough, kesembuhan, puji Tuhan. Tetapi walaupun dalam keadaan sakit, penderitaan, tantangan, rintangan, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian juga semua mau melatih iman kita dan bersyukur mengatakan, aku mau bermegah bahwa aku ikut Tuhan, kalaupun dalam keadaan lemah, sakit, penderitaan, aku tetap memuji Engkau. Ya. Dikatakan di sini Roma 8 ayat 28 yang terkenal sekali, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dikatakan di sini semua hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. All things. Ya, all thing, everything works for good for those who loves Him, yang mengasihi Dia. Ya, dikatakan di selanjutnya, ya, selain itu, kalau kita tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan, kita mengenal bahwa kita di dalam anugerahnya Tuhan. Ya, kalau kita nggak melatih, yang keempat, kita menjadi pesimis tentang masa depan kita. Kita merasa terlalu sombong, terlalu memikirkan diri kita sendiri. Apa yang terjadi satu hari kelak, kita menjadi orang-orang yang apatis dan pesimistik. Di Mazmur 27 ayat 13-14 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya. Bahwa hal yang lalu Tuhan tolong. Di hari ke depan pun Tuhan akan tolong. Saya dengar hari-hari ke depan, ya, akan ada masa-masa yang mungkin akan sulit dan sukar. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah engkau takut. Karena engkau ada di tanah Goshen. Karena engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita adalah tempat yang kita tempati dan diami saat ini ada tempat yang sementara. Tetapi kita mempunyai tempat yang kekal, di mana kita hidup bersama dengan Kristus Yesus Tuhan di satu hari yang kelak. Yeremia 29 ayat 11, kan saya katakan Bapak Ibu, banyak firman Tuhan yang ingin saya katakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita melihat hari ke depan kita, jangan sekali-kali kita menjadi pesimis. Kita harus mengatakan, dulu Tuhan tolong, ya, dulu Tuhan membantu saya, hari ini Tuhan membantu saya, besok pun Tuhan punya anugerah tetap bersama dengan saya, bahkan lebih lagi. Oleh karena anugerahnya,
Tuhan akan memampukan karyanya kepada anak-anak saya. Tuhan akan memelihara saya dengan kesehatan saya. Tuhan akan memberikan janjinya kepada saya sesuai dengan kedaulatannya di dalam hidup kita, kesehatan kita, bisnis kita, dagangnya kita, pelayanan kita, sekalipun daripada keluarga kita semua. Biarlah pada hari ini firman Tuhan yang sederhana ini, midweek service, midweek worship service, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita berhenti sejenak dan kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sekali-kali Tuhan kami mau melupakan kebaikan Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sering lupa. Kami adalah umat-Mu yang suka kebablasan. Kadang-kadang kami datang kepada Engkau pada waktu susah, yes Lord. Tapi waktu senang kami mengatakan, itu kalau bukan saya, semua ini tidak terjadi. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Bila mana ada Bapak Ibu saat ini dalam keadaan kesusahan, tantangan, rintangan, percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukannya. Dia ingin mendengar keluhan-keluhan kita. Dia ingin mendengar tangisan kita. Ya, kalau kita juga mengingat kebaikannya, maka ada roh yang memberikan kepada kita iman yang besar. Dan kita mulai bermegah walaupun dalam kesengsaraan kita. Kita mulai bermegah di dalam penderitaan kita bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan kami minta Tuhan biarlah roh Allah dengan kuasanya menyanggupkan kami semua untuk bisa menerima anugerah Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan setiap saat. Terima kasih untuk kawan-kawan di Indonesia, dimanapun kami berada, di seluruh dunia, biarlah kami menerima firman-Mu yang sederhana ini. Siapapun yang mendengar akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Amin.